Puji Tuhan, selamat malam sidang jemaat Tuhan yang ada di Sosyaning, baik di pusat maupun di Jambung Cabang yang ada di rumah pada saat malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita mau berdoa buat firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat malam hari ini. Pemeliharaan Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan sampai saat ini, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat keadaan-keadaan yang kami hadapi sampai pada saat malam hari ini. Kami masih merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah malam hari ini kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, memberi kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kami untuk kami boleh kuat dan mampu melangkah di hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu, urapan atas hamba-Mu, bahkan kami semua yang ada di rumah, dan firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan judul dalam renungan kita malam hari ini adalah penghiburan dan perhatian Tuhan kepada umatnya. Saya membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghibur murid-muridnya. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang pencobaan, berbicara tentang kesukaran yang dialami atau yang dihadapi dan yang akan dihadapi oleh murid-murid pada saat mereka mulai mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, dan mengiringi Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan punya cara untuk menghibur mereka. Bukan hanya menghibur murid-murid saja, tetapi Tuhan pun juga ingin menghibur kita di saat kita menghadapi kesusahan, di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita menghadapi kesukaran. Bukan hanya murid-murid saya katakan, tetapi kita juga. Karena dalam hidup kita ada banyak hal yang membuat kita memerlukan penghiburan. Dalam hidup kita ada banyak hal yang membuat kita membutuhkan pertolongan. Dalam hidup kita banyak hal yang kita memerlukan dorongan, kita memerlukan semangat yang daripada Tuhan. Bahkan penghiburan dan perhatian daripada Tuhan. Sehingga hal itulah yang membuat kita tenang, memiliki kedamaian. Dan itu yang kita butuhkan di saat hari-hari ini, di saat sedang menghadapi tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Kalau Tuhan dapat menghitung rambut pada saat itu, yakin dan percayalah pada di saat sekarang ini Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kita itu dikenal oleh Tuhan. Semua yang ada dalam tubuh kita, semua yang ada dalam jiwa kita, semua yang ada dalam roh kita itu dikenal oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan Tuhan pada saat Ia menghibur murid-muridnya. Pada saat Dia menghibur dan memperhatikan setiap kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Dalam ayat yang telah kita baca di atas. Saya akan mengambil beberapa hal dan saya akan berikan kepada saudara malam hari ini. Hal yang pertama, Tuhan memberikan tujuan Tuhan pada saat Dia memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Tujuan Tuhan memberi penghiburan, memperhatian kepada murid-murid dan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, untuk membuat kita berani menghadapi apapun. Sebab Dia tahu segala keberadaan hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa saat mengalami kesukaran, kesusahan, Tuhan itu meninggalkan kita. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan Dia memelihara kehidupan kita. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa Tuhan memperhatikan kita?
Kenapa Tuhan mengenal kita? Kenapa Tuhan selalu menyertai kita? Karena Tuhan mengenal setiap kekuatan dan kesanggupan kita dan juga kemampuan kita sebagai orang percaya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, maka di situ dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kesanggupan kita. Sampai di mata batas semuanya Tuhan mengetahui. Bagian ayat ini yang mengatakan dalam ayat selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan mengira bahwa kita menghadapi persoalan masalah hari-hari ini kemudian rasanya kita menemukan jalan buntu. Itu pendapat pikiran kita manusia. Kalau itu muncul, itu akan membuat kita tidak tenang. Tapi kalau Anda membaca ayat firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, Dia memberikan jalan keluar. Supaya apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita berani menghadapi apapun. Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam menghadapi sesuatu kita memerlukan apa? Jalan keluar. Dan Tuhan memberikan jalan keluar itu. Di mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, untuk membuat kita berani menghadapi apapun. Yang kedua, hal ini mengajar kita untuk menyerahkan hidup kepadanya. Saya ulangi, hal yang kedua, ini mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini yang menjadi kesukaan dalam kehidupan kita karena dikatakan Dia mengajar kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya segala persoalan yang kita hadapi, kesusahan kita, kesukaran kita, dalam menghadapi pencobaan itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, ayat ini mengatakan dan Ia akan bertindak. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia akan memelihara kamu. Tuhan bertindak dalam hal apa? Tuhan bertindak dalam memelihara kehidupan kita. Di saat-saat yang menyusahkan, saat-saat yang sangat sulit-sulit seperti ini, yang mungkin tidak terpikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah kita sangka-sangka hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun. Perhatikan, firman Tuhan menjanjikan bahwa Ia yang memelihara kita. Saudara, saya percaya kita ada sampai malam hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Allah ingin kita menyerahkan hidup kita dan segala persoalan masalah kita, semuanya masa depan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan masa depan yang indah bagi kita. Sebab Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-29, saya tertarik membaca ini karena dikatakan begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan dikatakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh terlepas dari kepala tanpa seizin Tuhan, karena Dia yang memelihara kita.
Yakinlah hari-hari ini semua itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh pengharapan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Hingga saya katakan tadi, hal yang kedua mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan pada manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang berharap dan bersandar kepada manusia. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan, dan Dia ingin melihat kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ingat, manusia sering mengecewakan, tapi janji Tuhan penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, Dia memberikan hal ini buat apa? Untuk menolong kita untuk hidup dengan penuh pengharapan. Ada bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Saya baca di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita punya satu pengharapan yang kekal. Satu pengharapan yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yaitu hanya kepada Yesus. Kenapa saya katakan ini? Karena janjinya ya dan amin, tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita, dan Dia akan memberikan satu pengharapan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Pengharapan Tuhan kepada kita tidak akan mengecewakan, sebab kita menaruh penuh kepada Dia yang mengenal setiap kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Jadi Dia bawa kita kepada pencobaan, masalah, kesukaran yang ada, tapi Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan memberikan perhatiannya kepada kita. Ingat, rambut di kepala pun Tuhan hitung. Tiap langkah kehidupan kita ditahu dan dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita menyerahkan segenap kehidupan kita. Sekalipun dunia tidak menjanjikan sesuatu yang baik, tetapi tetaplah seperti Habakuk katakan, dia tetap berseria-ria, dia tetap bersukaria, dia tetap memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan ada bersama dan menyertai kehidupan kita. Ingat, perhatian Tuhan, penghiburan Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Lihat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tetap berdoa, percaya Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Dia tidak akan pergi dan meninggalkan saudara. Malam hari ini, kita akan sama-sama berdoa, biar firman Tuhan tertanam dalam tanah hati kita, dan kita mau firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam penurutan kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya sampai saat malam hari ini, penghiburan, perhatian Tuhan atas kehidupan kami. Setiap orang yang percaya, seluruh sidang jemaat Tuhan yang di Yerusalem, baik di pusat maupun di cabang-cabang, Tuhan senantiasa memberi penghiburan. Tuhan senantiasa memberi perhatian Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, jaga lindungi, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Biar senantiasa nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.